Rapat merupakan salah satu bentuk komunikasi formal yang penting untuk pengambilan keputusan. Namun, proses pencatatan notulensi secara manual seringkali menyita waktu, berisiko kehilangan informasi penting, dan bergantung pada seorang notulis. Di era rapat online yang makin sering dilakukan ini, kebutuhan akan sistem pencatatan otomatis yang efisien menjadi semakin mendesak. Nah, berdasarkan masalah tersebut, kami terdorong untuk membangun sebuah sistem otomatis yang tidak hanya melakukan transkripsi dari audio rapat, tetapi juga meringkas dan memformat hasilnya menjadi notulensi yang siap pakai. Inilah yang menjadi dasar dari penelitian kami yang berjudul Generating Actionable Meeting Documentation from Audio Using an Automated Transcription and Formatting System. Nah, di penelitian kami, solusi yang kami ajukan adalah sistem end-to-end yang mencakup tiga komponen utama. Yang pertama, automatic speech recognition menggunakan faster whisper. Yang kedua, ringkasan teks menggunakan algoritma text rank. Dan yang ketiga ada formatting berbasis rule atau rule base yang membentuk hasil akhir ke dalam format notulensi standar. Nah, salah satu kontribusi utama dari penelitian ini adalah otomatisasi hingga tahap akhir, yaitu menghasilkan file PDF notulensi secara langsung. Nah, pada beberapa penelitian terdahulu telah mengembangkan sistem transkripsi atau ringkasan rapat. Misalnya nih, Susanto dan kawan-kawannya menggunakan Google Speech to Text dan TextRank, tetapi hasilnya masih berupa paragraf mentah tanpa format, atau hasil transkripsi yang belum terstruktur, belum siap pakai. Selanjutnya ada Wong beserta kawan-kawannya mengembangkan smart meeting dengan pipeline ASR plus diarization, namun belum menghasilkan notulensi siap pakai seperti penelitian-penelitian yang lain. Nah, sistem kami melengkapi kekurangan tersebut dengan menambahkan tahap formatting otomatis dan output langsung dalam bentuk PDF. Selanjutnya, rekan saya Aulia akan melanjutkan penjelasan tentang metodologi sistem dan arsitektur solusi yang kami bangun. Baik. Kemudian pada proses metodologi, berikut adalah arsitektur sistemnya secara keseluruhan. Di sini, kita dimulai dari input. Jadi pengguna ini bisa memilih antara kita mau melalui rekaman atau upload file. Nah, kemudian audio tersebut, dia bakalan masuk ke tahap transkripsi. Dari tahap ini, prosesnya itu bakalan dimulai dengan mengubah suara dari mikrofon atau file tadi menjadi teks atau data digital. Nah, kemudian dia akan disaring melalui voice activity detection buat ngefilter audio hening atau noise. Jadi dia tuh bakalan hanya menangkap suara manusia aja. Nah, setelah dia disaring, dia baru diproses oleh model Whisper buat menghasilkan transkripsi teks final yang akurat. Nah, setelah transkripsinya jadi, sistem kami akan melakukan analisis teks untuk melakukan summarization atau formatting. Nah, yang pertama, pada summarization, kami mengimplementasikan menggunakan algoritma text rank. Ini untuk mengekstrak kalimat-kalimat yang paling penting dari hasil transkrip tadi. Nah, kemudian pada formatting, pada sistem ini kami menggunakan rule base. Jadi dia bakalan memindai transkripnya, terus habis itu menyaring kalimat basa-basi, lalu mengklasifikasikan setiap kalimat ke dalam kategori rapat seperti laporan, rencana, atau penutup berdasarkan kata kunci. Dan yang terakhir, hasilnya bisa diekspor sebagai dokumen PDF. Nah, selanjutnya, kami melakukan proses validasi atau evaluasi kuantitatif menggunakan word error rate. Jadi dia mengukur presentasi kata yang salah dari keseluruhan teks. Nah, jadi di sini dia semakin kecil nilai WHERE, dia akan dianggap sebagai semakin akurat sistemnya. Jadi dari WHERE ini kita juga bisa mengestimasi tingkat akurasi dengan menghitung 100% dikurangi dengan nilai WHERE-nya. Selanjutnya, pada result dan discussion akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ari. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab result and discussion. Di sini ada application interface, yang di mana di tampilan awal aplikasi kita ada tombol record untuk memulai merekam, lalu ada tombol pause, upload file untuk mengupload file, proses transkrip untuk memulai proses transkripnya, save transkrip dan save summary. Dan di situ ada kolom box untuk memunculkan hasil final transkrip dan hasil summarize-nya. Oke, lanjut ke tampilan ketika sedang mentranskrip inputannya. Di situ statusnya akan berbunyi memproses transkrip final. Dan
Selanjutnya untuk tampilan ketika sudah berhasil mentranskrip dan juga meringkas, yang dimana transkrip dan ringkasan otomatis akan langsung ditampilkan di kolomnya masing-masing setelah mengklik hasil proses transkrip yang nantinya akan langsung diformatting dan diekspor ke PDF. Lanjut ke word error rate, where evaluation, di mana pengujian akurasi sistem ini dilakukan dengan menghitung where. Oke, berdasarkan tabel, kita mencoba untuk mengambil audio sampel mulai dari 28 menit sampai paling lama 71 menit, yang dimana rata-rata where kita dapat 2,4%, yang artinya akurasi adalah 100 dikurangi 2,44% sama dengan 97,56%. Itu akurasi dari sistem aplikasi ini. Nah, yang seperti sudah disampaikan tadi, semakin rendah wear berarti transkripsinya semakin akurat. Oke, lanjut ke summarize with text rank. Hasil transkrip otomatis tadi ini diringkas menggunakan algoritma text rank. Di situ ada tampilan ketika hasil transkrip sebelum diringkas dan setelah diringkas, yang dimana kita tetap berusaha mempertahankan informasi inti dari rapat dengan lebih ringkas. Oke, lanjut ke step selanjutnya yaitu formatting. Hasil summary tadi diformat otomatis menjadi notulensi dengan format judul, tanggal pembukaan, laporan progres, rencana, rangkuman informasi, terakhir penutup. Lalu notulensi tersebut diekspor ke dalam format PDF. Oke, lanjut ke bab conclusion dan suggestion. Untuk konklusinya sendiri, aplikasi berhasil menggabungkan Whisper ASR, TextRank, dan rule-based formatting. Dihasilkan transkrip otomatis, ringkasan, dan notulensi terformat dalam PDF. Akurasi sistem mendapatkan hasil yang tinggi yaitu 97,56%. Suggestionnya, kedepannya diharapkan transkrip bisa dilakukan secara real time. Waktu proses transkrip lebih cepat, hasil formatting lebih rapi dan adaptif, UI aplikasi lebih modern dan menarik, serta fitur speaker diarization untuk memisahkan berbicara sudah ada. Mungkin sekian presentasi dari paper kelompok notulensi otomatis. Selebihnya atas perhatiannya terima kasih. Terima kasih.